Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, silakan bangkit berdiri. Kita akan bersama-sama membaca dari Perjanjian Baru yang diambil dari Injil Yohanes pasal yang kedua, ayat yang pertama sampai ayat yang ke-11. Satu perikop yang sudah tidak asing lagi bagi kita semua. Tapi pagi hari ini kita akan bersama-sama mempelajarinya. Kita akan membaca bagian ini bertanggapan. Kaum ibu, kaum wanita memulai ayat yang pertama, ayat ganjil, dan kemudian kaum pria, kaum bapak membaca ayat yang kedua, ayat yang genap. Demikian seterusnya mulai ayat yang pertama sampai ayat yang ke-11. Kaum ibu dahulu, 1, 2, 3. Yesus dan murid-muridnya diundang juga ke perkawinan itu. Ketika mereka berperang anggur, Ibu Yesus berkata kepadanya, mereka kehabisan anggur. Kata Yesus kepadanya, mau apakah engkau daripadaku, Ibu? Saatku belum tiba. Tetapi Ibu Yesus berkata kepada pelayan-pelayan, apa yang dikatakan kepadamu, buatlah itu. Di situ ada 6 tempayan yang disediakan untuk pembasuhan menurut adat orang Yahudi. Masing-masing isinya 2-3 buyung. Yesus berkata kepada pelayan-pelayan itu, isilah pelayan-pelayan itu penuh dengan air, dan mereka pun mengisinya sampai penuh. Lalu kata Yesus kepada mereka, sekarang cetoklah dan bawalah kepada pemimpin pesta. Lalu mereka pun membawanya. Setelah pemimpin pesta mencatat air yang telah menjadi anggur itu, dan dia tidak tahu dari mana datangnya. Tapi pelayan-pelayan yang mencetak air itu mengetahuinya. Ia memanggil pelayan mereka dan berkata kepadanya, setiap orang menghidangkan anggur yang baik dahulu, dan sesudah orang puas minum barulah yang kurang baik. Akan tetapi engkau menyimpan anggur yang baik sampai sekarang. Hal itu dibuat Yesus di Kana yang Galilea sebagai yang pertama dari tanda-tandanya, dan dengan itu ia telah menyatakan pembelaannya, dan murid-muridnya percaya kepadanya. Yang berbahagia adalah setiap kita yang membaca, merenungkan firman Tuhan dan melakukan dalam kehidupan sehari-hari. Haleluya. 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 Silakan duduk Bapak, Ibu, dan saudara sekalian. Selamat pagi Bapak, Ibu, dan saudara sekalian. Selamat berbakti di dalam Tuhan Yesus Kristus. Senang bisa bersama-sama dengan Bapak, Ibu, dan saudara semuanya. Saudara, judul khotbah saya agak bombastis. Obat termujarab untuk mengatasi krisis hidup. Obat termujarab menghadapi krisis hidup. Saudara sekalian, waktu saya membaca obat termujarab dari judul khotbah saya, ini saya jadi ingat iklan Tempo dulu waktu saya masih kanak-kanak itu. Itu iklan tentang minyak angin di Indonesia. Minyak angin Pak Pung Oil. Kenal apa enggak? Ada orang-orang yang saya kenal di Indonesia dulu itu kalau nggak bawa Pak Pung Oil kehilangan damai sejahtera. Jadi kemana-mana dibawa, saudara sekalian. Dan memang saya coba lihat iklannya, tapi tidak ketemu di internet. Pernah diiklankan itu Pak Pung Oil itu minyak angin obat mujarab, menyembuhkan berapa? 1001 macam penyakit. Ya, coba ditampilkan. Ini memberikan kepada kita nostalgia. Nah ini, ada yang masih punya, ada yang masih simpan di internet. Saya masih simpan untuk kenang-kenangan katanya gitu. Nah pada era Pak Pung Oil atau minyak angin ini naik daun di Indonesia, nggak tahu tahun 60-an atau tahun berapa begitu ya. Ada yang bilang 60-an, ada yang bilang 70-an itu. Kemudian diikuti dengan pak-pak yang lain, saudara sekalian. Ada yang namanya ini Banleng ini ya. Ini Banleng. Ada yang satunya lagi Pak Fayu. Waduh, ya.
bunga putih begitu. Siapa yang favoritnya Pak Bayu? Ya saudara sekalian, kemana-mana naik bemo, naik becak, ya ke gereja dibawa begitu. Ya, kalau sakit kepala dioserkan, ya digosokkan ke sekitar kening gitu. Kalau sakit perut dicampur dengan air, diminum, katanya bisa menyembuhkan gitu. Ya, kalau gatal-gatal di kulitnya dikasih, ada panu juga dikasih, saudara sekalian ya. Jadi kemudian disebut minyak angin itu karena banleng itu ada the windy oil. Makanya kemudian diterjemahkan begitu saja. Coba dilihat itu yang banleng itu ada bawahnya itu tulisannya tidak kelihatan itu windy oil. Makanya langsung diterjemahkan oleh orang Indonesia minyak angin, saudara sekalian ya. Menyembuhkan segala penyakit. Saya masih ingat itu, saudara sekalian. Jadi dengan cuma satu botol kecil aja dibawa kemana-mana aman, begitu ya, saudara sekalian ya. Obat yang dibilang paling mujarab itu secara fisik ya. Tapi pagi ini kita akan bersama-sama merenungkan obat yang termujarab bukan untuk mengatasi penyakit jasmani, tapi untuk mengatasi krisis kehidupan, saudara sekalian. Krisis kehidupan itu dialami oleh manusia siapa saja. Kita yang lahir ke dalam dunia ini, lahir untuk siap menghadapi krisis di dalam kehidupan kita itu. Krisis itu oleh para ahli bisa dikategorikan dengan beberapa, tapi pada dasarnya bisa dikategorikan jadi dua. Yang mendadak dan yang sifatnya itu perlahan-lahan, proses, saudara sekalian. Nah, krisis yang mendadak itu disebut sebagai situational krisis. Ini terjadi kalau misalnya salah satu anggota keluarga kita atau orang yang kita cintai kemudian dipanggil Tuhan melalui tragedi. Ya, keluarga pesawat 370 Malaysian Airlines itu yang sampai sekarang masih belum tahu diambil UFO atau nyemplung laut atau apa gitu, itu mengalami krisis yang semacam ini. Tapi juga ada krisis yang sifatnya itu eksistensial, yang sifatnya itu lama, saudara sekalian. Kalau kita punya anak, setelah sekian lama tidak punya anak satu-satunya, wah kita mau menumpukan segala harapan kita, ekspektasi kita kepada anak ini. Jadi anak ini sejak kecil kita didik dengan ekstra disiplin. Kita ikutkan semua kursus, dari kursus musik, kursus pengetahuan sampai kursus silat, saudara sekalian. Kemudian anak ini dikatakan kamu nanti harus jadi dokter ya, pergi ke Harvard atau pergi ke John Hopkins University. Nah, saudara sekalian, tapi ketika anak ini sudah akan lulus, memang nilainya bagus, tapi dia tidak mau ke kedokteran. Krisis timbul, saudara sekalian. Inilah krisis yang munculnya itu perlahan-lahan. Tapi paling tidak semua orang pernah, sedang, atau akan menghadapi krisis. Krisis kehidupan kita itu bukan masalah if, tapi masalah when. Kapan itu datang di dalam kehidupan kita. Nah, saudara sekalian, sebagai anak Tuhan yang hidup di dalam dunia yang sudah jatuh dalam dosa ini, bagaimana sikap yang tepat benar di dalam menghadapi krisis kehidupan itu? Tepat benar di sini adalah menghadapi krisis secara biblikal, karena kita sebagai anak Tuhan, ketika kita menghadapi sesuatu, kita harus meresponinya berdasarkan prinsip firman Tuhan, bukan berdasarkan prinsip primbon Jawa atau berdasarkan prinsip worldview-nya orang Amerika. Sebagai anak Tuhan, pengikut Kristus, yang menjadi patokan standar yang kita harus ikuti, yang harus kita pegang untuk kita terapkan di dalam kehidupan ini adalah prinsip biblikal, prinsip firman Tuhan. Nah, saudara sekalian, pagi ini dari Yohanes 2 ayat 1 sampai 11
yang kita baru sama-sama baca tadi, kita akan mencoba untuk belajar bagaimana menghadapi krisis kehidupan secara biblikal. Saudara sekalian, saya percaya setiap saudara sudah pernah baca, dengar khotbah, merenungkan, bahkan membawakan renungan mungkin dari Yohanes pasal yang kedua ayat 1 sampai yang ke-11 ini. Satu perikop dalam perjanjian baru dalam Injil Yohanes yang sudah sangat terkenal. Saking terkenalnya ada hamba-hamba Tuhan yang tidak mau lagi mengkhotbahkannya. Sebab apa? Sudah habis isinya, habis. Mau apa lagi? Jemaat sudah tahu semua, benar apa tidak? Buat apa dikhotbahkan lagi? Kita semua sudah tahu, jemaat sudah tahu. Buat apa? Nggak ada misterinya lagi, nggak ada sesuatu yang menarik lagi. Saya ketika mempersiapkan hal ini juga berpikiran demikian, tapi Tuhan ingatkan. Robi ingat, firman Tuhan itu menjadi berkat bukan seberapa banyak kamu sudah tahu setiap titik komanya, tapi seberapa banyak yang kamu tahu itu kamu lakukan di dalam hidup. Dan saya percaya, diingatkan oleh Tuhan, setiap firman Tuhan yang sudah kuno, yang sudah berkali-kali, puluhan kali, ratusan kali kita baca sekalipun, bisa diterangi oleh Tuhan. Sehingga kita bisa, oh kok begini ya? Kok saya dulu tidak pernah ya? Pernah mengalami apa enggak? Waktu saudara baca Alkitab, renungan pagi, dari bagian yang mungkin sudah saudara baca berkali-kali, Mazmur 23, Mazmur 119 mungkin, cerita tentang khotbah di bukit, tahu-tahu ada satu bagian atau satu kalimat yang bisa meloncat begitu. Itu karena Roh Kudus, dan kita kemudian mengalami berkat, mengalami insight. Dan saya harap itu yang terjadi pada pagi hari ini. Saudara sekalian, dari kisah ini kita tahu terjadi di sebuah desa yang bernama Kana. Ini terletak di sebuah perbukitan di provinsi Galilea. Kalau kita tahu, Palestina itu pada waktu Tuhan Yesus hidup terbagi menjadi 3 provinsi. Bagian yang paling selatan itu provinsi Yudea, di mana Yerusalem ada. Bagian tengahnya itu adalah provinsi Samaria, di mana orang-orang Yahudi berusaha untuk menghindari untuk melintasinya karena najis. Karena orang-orang Samaria mereka anggap sebagai orang-orang yang tidak murni, dan mereka bermusuhan. Jadi selalu mengambil jalan melingkar kalau mau ke utara. Dan di paling utara itu adalah provinsi Galilea. Di sanalah di dalam Injil-Injil sinoptik itu banyak dikisahkan tentang Tuhan Yesus mengajar, menyembuhkan, dan lain sebagainya. Nah, saudara sekalian, inilah lokasi cerita Yohanes 2 ayat 1 sampai yang ke-11 ini, saudara sekalian. Dan itu kira-kira 4 sampai 9 miles dari kota Nazaret, kota di mana Tuhan Yesus itu dibesarkan, saudara sekalian. Kita tahu ada sebuah perkawinan di sana. Dan kita tahu dari firman Tuhan bahwa Tuhan Yesus dan beberapa orang muridnya, kalau saudara perhatikan dari kejadian pemanggilan murid-murid yang pertama dari Yohanes pasal yang pertama, bagian terakhir, itu belum 12 murid, masih 6 murid, ya, Yohanes, Yakobus, Andreas, Petrus, kemudian Filipus dan Nathanael paling tidak yang mendampingi Yesus ke pesta itu karena dia diundang. Dan juga di dalam pesta itu ibunya atau Maria juga hadir. Nah, saudara sekalian, secara sepintas saja, secara singkat, pesta perkawinan orang Yahudi, walaupun orang itu kaya atau tidak, tinggal di kota atau di desa kecil macam Kana ini, biasanya berlangsung beberapa hari, saudara sekalian. Lazimnya itu 7 hari. Tapi kalau sama sekali orang itu miskin, biasanya 3 hari, saudara sekalian. Nah, biasanya dimulai hari Rabu untuk yang menikah pertama kali. Tapi kalau orang itu sudah pernah menikah, mau menikah lagi, itu nggak boleh pilih hari Rabu, harus pilih hari Kamis.
Nah, saudara sekalian, dan prosesinya dan lain sebagainya itu diatur oleh tradisi, saudara sekalian. Nah, saudara sekalian, di tengah-tengah maraknya pesta itu, saudara sekalian, sesuatu terjadi. Dan kita diberitahu bagaimana kemudian Maria mendatangi Tuhan Yesus. Dan dia kemudian mengatakan satu kalimat yang mendeskripsikan satu kondisi, atau lebih tepat kalau saya sebut satu krisis yang muncul dan tengah berkembang dan bisa menjadi sesuatu yang sangat memalukan bagi keluarga yang sedang ada hajatan itu. Silakan ditampilkan ayat yang keberapa ya, ketika Maria datang dan kemudian mereka dikatakan kehabisan anggur. Tolong ayat yang ketiga. Silakan ditampilkan. Terima kasih. Dikatakan ketika mereka kekurangan anggur, Ibu Yesus berkata kepada Yesus, mereka kehabisan anggur. Saudara, ini adalah satu kondisi yang sangat langka. Karena dimanapun juga kalau kita itu merencanakan resepsi perkawinan, jarang yang melakukannya itu dengan mendadak, bukan? Jarang kita datang, besok noni atau nyo mau kawin, besok pesta pernikahannya. Orang tua yang jantungan bisa belak, saudara sekalian ya. Tentunya pernikahan sudah direncanakan jauh-jauh sebelumnya. Ada yang 6 bulan, bahkan ada yang 1 tahun sebelumnya. Segala sesuatu dicatat, bukan? Apalagi seksi konsumsinya. Akan mempersiapkan makanan sedemikian rupa. Demikian juga di dalam pesta orang Yahudi, saudara sekalian. Nah, di dalam pesta orang Yahudi, di dalam pesta itu yang tidak boleh tidak ada adalah anggur. Nah, anggur di sini bukan untuk mabuk-mabukan. Jangan kita itu salah persepsi. Di dalam tradisi orang Yahudi, di dalam pesta selalu ada anggur. Tapi anggur itu tidak akan bisa membuat mereka sampai mabuk. Mungkin sampai tersenyum, sampai eufor gitu aja cukup gitu ya. Karena anggur itu, saudara sekalian, diencerkan. 2/3 atau ada yang 1/5 bahkan. Ya, jadi tidak akan membuat orang itu sampai mabuk-mabukan, saudara sekalian. Inilah unsur yang paling utama, yang paling dijaga supaya tetap tersedia di dalam pesta perkawinan. Nah, saudara sekalian, pesta perkawinan yang sudah dipersiapkan sedemikian rupa itu ternyata di dalam pesta di Kana ini mengalami satu krisis. Anggurnya hampir habis. Kita tidak tahu apa penyebabnya. Apakah memang salah perhitungan? Ngundang 200 orang yang datang 1000. Ya kan, bisa juga kan habis. Atau sudah pesan tapi pesanannya datang sebagian, yang sebagian belum datang. Ini nggak ada di dalam Alkitab. Jadi saudara nggak perlu pulang nanti kemudian dicari, nggak akan ketemu, saudara sekalian. Ini kita berandai-andai, saudara sekalian. Tapi yang pasti mereka kekurangan anggur, ayat yang ketiga, saudara sekalian. Dan Ibu Yesus rupanya tahu kondisi ini. Jadi banyak yang berpendapat rupanya dia bukan hanya yang diundang, tapi dia itu kerabat tuan rumah. Dan dia itu yang mengurusi bagian konsumsi. Jadi dia tahu pasti apa yang sedang terjadi, saudara sekalian. Nah, saudara sekalian, Maria menganggap hal ini sebagai satu krisis. Dan ketika itu terjadi, dia datang kepada Yesus. Mereka kehabisan anggur. Saudara sekalian, kalau di sini kehabisan makanan gampang, ada banyak Walmart, ada banyak toko makanan. Di desa Kana, di tengah-tengah pegunungan pada abad pertama,
Kalau kehabisan anggur ya habis saudara sekalian. Suplai itu tidak bisa diperoleh dengan begitu cepatnya. Dan di dalam tradisi Yahudi, kehabisan anggur ini adalah satu aib. Karena anggur itu tidak boleh tidak ada di dalam satu pesta perkawinan. Bayangkan, pasangan yang baru memulai kehidupan baru, halaman hidup yang baru di dalam perjalanan rumah tangga mereka. Mereka harus mengalami aib yang semacam ini. Kalau ini terjadi, mereka akan dibicarakan oleh orang-orang sedesa, bahkan sedesa tetangga. Bukan hanya 1-2 hari, jadi itu menjadi aib yang betul-betul memalukan saudara sekalian. Kita tahu di dalam dunia ini ada bangsa-bangsa tertentu yang sangat menjaga muka, menjaga harga diri. Salah satunya bangsa apa itu? Bangsa Jepang. Orang Jepang saudara sekalian, orang Jepang. Orang Jepang itu tidak takut apa-apa. Tapi dia takut kalau namanya tercemar. Hanya kalau namanya tercemar lebih baik apa? Harakiri saudara sekalian, sakit. Harakiri saudara sekalian. Tapi bangsa yang lain enggak, bangsa Indonesia enggak ya. Lebih baik malu-maluin daripada kehilangan harga diri. Saudara sekalian, dalam budaya Yahudi demikian juga. Kehabisan anggur itu adalah satu aib yang besar. Itu adalah satu krisis. Itu adalah sesuatu yang tidak boleh terjadi saudara sekalian. Saya percaya kita pun memiliki krisis-krisis kehidupan saat ini. Saya tidak tahu apa yang saudara sedang hadapi yang bisa dikategorikan sebagai krisis. Mungkin itu akan terjadi. Saudara sudah melihatnya. Mungkin itu sedang terjadi. Mungkin itu sudah membebani kehidupan saudara. Ketika ini terjadi saudara sekalian, apa yang kita lakukan? Apa reaksi kita? Maria datang kepada Yesus ketika melihat krisis akan terjadi. Dan dia berkata, mereka kehabisan anggur. Ini satu pengakuan yang jujur. Ini suatu pengakuan yang apa adanya kepada Tuhan Yesus. Saudara sekalian, sebenarnya ini adalah satu hal yang sederhana, bukan? Kalau kita membutuhkan sesuatu, kita tahu dari Alkitab itu Allah itu mengundang kita untuk datang kepada Dia secepat mungkin. Tapi seringkali orang Kristen itu istilah Jawanya itu tambeng, kepala batu. Seringkali ketika kita menghadapi sesuatu saudara sekalian, by default, secara otomatis kita itu mencoba untuk mengatasinya sendiri. Kita mencoba untuk mengatasi itu karena mungkin kita tahu itu. Kita pengalaman mengatasinya di masa yang lalu. Ada juga yang kemudian cari bantuan dari pihak-pihak yang lain. Saudara sekalian, sebagai anak Tuhan, kita harus meniru Maria. Ketika kita melihat satu krisis terjadi, sesuatu yang akan menimbulkan masalah besar terjadi dalam kehidupan kita, kita harus segera datang kepada Tuhan Yesus. Itu adalah satu sikap yang benar, itu adalah satu sikap yang diteladankan oleh Maria. Dan saya percaya pemazmur juga memiliki sikap yang sama. Kalau kita tadi membaca Mazmur 121, dikatakan, aku melayangkan mataku ke gunung-gunung. Dari manakah akan datang pertolonganku? Saya tanya, pertolongannya datang dari mana? Dari gunung yang? Bukan, saudara sekalian. Karena apa? Pertolonganku datangnya dari Tuhan itu dalam tanda tanya. Artinya aku melayangkan mataku ke gunung-gunung. Dari mana akan datang pertolonganku? Dari gunung-gunung itu. Gunung-gunung pada masa itu adalah simbol daripada masalah. Karena di gunung-gunung itu ada banyak binatang buas, ada banyak penyamun. Dan di gunung itu biasanya agama-agama yang lain itu mendirikan kuil-kuil atau tempat-tempat memujaan, bukit-bukit pengorbanannya. Jadi simbol daripada
ilah-ilah, dewa-dewa yang lain yang ingin berkompetisi, yang ingin mencoba untuk mengganggu hidup kita sebagai anak Tuhan, yang mencoba untuk mengganggu kesetiaan kita, allegiance kita kepada Kristus. Dan di dalam siara menuju ke Yerusalem yang di atas gunung itu, pemazmur ini menyanyikan itu. Aku melayangkan mataku ke gunung-gunung, karena dia tahu ini adalah tantangan yang akan dihadapi. Krisis ada di sana. Kemudian dia bertanya, dari manakah datang pertolonganku? Bukan dari gunung-gunung itu. Dikatakan pertolonganku datang dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Ketika nanti kita mengikrarkan pengakuan iman kita, apa kalimat pertama? Aku percaya kepada Allah, pencipta langit dan bumi. Saudara sekalian, ini bukan satu pengakuan iman yang kosong, yang teologis, tapi ini yang harus kita praktekkan di dalam. Kalau kita mengakui Tuhan Yesus itu semacam ini, maka ketika kita menghadapi pergumulan hidup, dialah yang harus kita datangi pertama kali, sama seperti sikap daripada Maria ini. Ketika krisis musuh, ia mengakuinya, ia membawanya kepada Yesus, dan inilah satu sikap yang tepat, saudara sekalian. Satu hal yang kita patut untuk teladani. Nah, tapi kemudian coba ayat yang keempat ditampilkan. Dia membawa masalah, mengakui dengan jujur kepada Yesus. Dan kita juga menangkap adanya harapan Yesus menolong, segera mengatasi masalah itu. Tapi respon jawaban Tuhan Yesus itu menarik, saudara sekalian. Kata Yesus kepada Maria, ibunya itu, mau apakah engkau daripadaku, Ibu? Saatku belum tiba. Saudara, ini bukan jawaban yang kurang ajar. Ya, kata ibu itu dari kata buna itu artinya dear madam. Artinya itu satu sebutan yang menghormati, saudara sekalian. Jadi Yesus tetap memandang ibunya itu dengan penuh hormat. Tapi kita melihat respon dia itu ya atau tidak, saudara sekalian. Pada saat itu belum, ya kan? Mau apakah engkau daripadaku, Ibu? Saatku belum tiba. Saudara sekalian, kata-kata yang penting yang seringkali terlompati dalam bagian ini adalah saatku belum tiba. Saatku belum tiba. Saudara sekalian, membawa sesuatu kepada Tuhan Yesus, meminta tolong kepada Tuhan Yesus, mengharapkan pertolongan kepada Tuhan Yesus, itu istilah teologianya adalah kita apa? Berdoa kepada Tuhan, bukan? Doa itu adalah sesuatu hal yang Tuhan perintahkan, bukan? Tuhan Yesus bilang, datanglah kepadaku, minta, cari, ketuk, Matius 7. Dalam nada perintah. Kemudian Paulus juga berkata dalam 1 Tesalonika 5 ayat 18. Dikatakan apa? Tetaplah berdoa. Nah, kini berdoa, tapi doanya nggak dijawab. Ada berapa banyak saudara dari kita yang pernah berdoa atau sedang berdoa untuk sesuatu, tapi sepertinya Tuhan belum jawab. Sepertinya Tuhan mendiamkan. Sepertinya Tuhan itu tidak mendengarkan doa kita. Saya percaya tidak ada saudara yang kemudian jadi marah kepada Tuhan. Tapi ada orang-orang yang saya tahu menjadi marah kepada Tuhan, mempersalahkan Tuhan, bahkan memaki-maki Tuhan, yang menurut dia saya ini sudah berdoa tahunan, saya ini sudah baca firman dengan rajin, saya ini sudah melayani Tuhan kemana-mana, saya ini sudah kasih kepada Tuhan perpuluhan bahkan
lebih dari perpuluhan. Saya sedang menghadapi pergumulan yang berat. Saya sudah berdoa dengan tekun. Tapi pertolongan itu dan jawaban Tuhan itu tidak pernah ada. Atau belum pernah ada. Dan marah. Padahal Engkau loh ya Tuhan yang memerintahkan untuk aku melakukannya. Saudara sekalian, ketika kita berdoa, itu bagian kita. Urusan menjawab itu urusan Tuhan. Saatku belum tiba. Artinya apa saudara sekalian? Di sini Tuhan Yesus ingin memberitahu kepada Maria, engkau adalah ibuku, aku mengasihi engkau. Tapi engkau harus tahu, aku adalah Tuhan, aku adalah Allah. Dan engkau bukan Tuhan, engkau bukan Allah. Dan aku sebagai Allah itu punya agenda. Aku punya program kerjaku sendiri. I'm the creator, you are the creation. Siapa yang harus mendikte siapa, saudara sekalian? Jelas jawabannya bukan. Jelas jawabannya bukan. Tapi seringkali kita sebagai anak Tuhan, seringkali mau mengubah kedudukan yang semacam ini. Kita yang adalah ciptaan, kita yang sudah dikasihani, diberi keselamatan, anugerah yang luar biasa besarnya. Kita yang adalah seperti pengemis ini seringkali ingin menjadi Tuhan, ingin menggurui Tuhan. Ketika kita berdoa, kita ingin supaya agenda dan program kerja kita yang Tuhan jalankan. Saudara, ini terbalik. Dan Tuhan Yesus mengingatkan Maria untuk itu. Jadi bagian kita adalah apa? Bagian kita adalah seperti perumpamaan Tuhan Yesus tentang seorang janda yang meminta supaya kasusnya itu dibela oleh hakim itu. Apa? Keep praying, keep coming to Christ, to God. Persisten, konsisten di dalam doa itu bagian kita, saudara sekalian. Jangan kemudian saudara menggugat Allah mengenai jawaban doa. Satu hal yang kita sudah tahu bahwa Allah itu maha baik, bukan? Allah itu maha kasih, bukan? Kita sebagai orang Kristen, kita tahu kita sudah menerima satu anugerah yang terbesar yang tak ternilai, yaitu kematian Dia di atas kayu salib yang sebentar lagi akan kita peringati. Itu anugerah yang tak ternilai besarnya, yang saudara dan saya terima itu secara gratis. Gratis dari bahasa Latinnya itu artinya cuma-cuma. Saudara tidak layak, saudara tidak bayar apa-apa, tapi itu yang terbaik yang Allah punya. Itu seharusnya sudah membuat saudara itu mengucap syukur. Nah, ketika saudara berdoa, bagian kita adalah keep praying, keep hoping in God, keep being faithful. Itu bagian kita, saudara sekalian. Nah, saudara sekalian, dan ini ditunjukkan di dalam diri Maria, saudara sekalian. Ketika dia menghadapi respon anaknya yang semacam ini di tengah-tengah situasi krisis yang berlangsung dan semakin intens, saudara sekalian. Apa yang terjadi? Di ayat yang kelima, saudara sekalian, kita melihat satu perkataan Maria yang luar biasa. Maria berkata kepada pelayan-pelayan yang ada di bawah wewenang dia sebagai si konsumsi, apa yang dikatakan kepadamu, buatlah itu. Apa artinya di sini, saudara sekalian? Apa artinya di sini, saudara sekalian? Artinya Maria tetap beriman bahwa anaknya yang dia kenal secara pasti bukan hanya bayi kecil, tapi dia adalah juga Allah. Maria tahu itu akan mengerjakan sesuatu. Makanya dia tetap punya iman dan dia mengantisipasi itu. Saudara, kalau berdoa, doa dengan sikap yang penuh iman dan antisipasi. Ada beberapa orang yang sudah berdoa, doanya sudah dijawab, nggak sadar, saudara sekalian. Karena apa? Ketika berdoa nggak mengantisipasi. Ternyata iya ya,
kan sudah dijawab doanya oleh Tuhan ya, kok belum bersyukur ya? Ini bukan sesuatu kisah yang ada-ada, ini terjadi dalam kehidupan jemaat dan gereja, saudara sekalian. Apa yang dikatakan kepadamu, buatlah itu. Kita harus berdoa dengan iman, tanpa bimbang, dengan penuh antisipasi. Yakobus 1 ayat 5-8 mengatakan itu, bukan? Imanmu itu harus iman yang hidup. Dan iman yang hidup adalah iman yang tetap memegang Tuhan, bersandar kepada Tuhan, meskipun secara fisik mata kita belum melihat jawaban doa itu. Kalau orang berdoa, salah satu yang paling sulit itu apa, saudara sekalian? Bukan berdoanya, kita bisa berdoa berjam-jam. Tapi seringkali yang paling sulit adalah menanti jawaban doa, bukan? Sejak zaman Israel dulu, bangsa Israel berdoa kepada Tuhan di bait Allah, di tabernakel begitu. Tapi kalau suruh menantikan Tuhan itu paling susah. Sehingga ada di dalam Alkitab dikatakan, kami tidak mau menunggu, kami mau menunggang kuda yang cepat. Tidak mau menanti Tuhan. Padahal Tuhan katakan apa? Di dalam menanti-nantikan Tuhan itu adalah kekuatan. Adalah kekuatan. Soalnya ketika kita berdoa, kita harus bukan hanya penuh iman mengantisipasi, kita harus punya kesediaan untuk menanti waktu Tuhan. Dan ini memerlukan kesabaran. Seringkali Tuhan itu mengajar kita ketika kita itu diizinkan untuk tertunda jawaban doa kita. Karena di dalam masa menanti itu, Tuhan mengerjakan sesuatu di dalam kehidupan kita. Saudara, apa yang sedang saudara doakan saat ini? Saya tidak tahu. Tetapi satu hal, mari kita bersama-sama belajar dari Maria. Ketika kita berdoa, doa dengan tekun. Ketika kita berdoa, doalah dengan iman yang hidup. Ketika kita berdoa, doalah dengan penuh antisipasi. Ketika kita berdoa, berdoalah dengan hati yang sabar menanti. Saudara sekalian, ada orang-orang yang berdoa untuk punya anak. Saya punya teman baru dikaruniai anak. Yaitu teman baik saya waktu SMP, saudara sekalian. Lebih pintar dari saya. Saya ingat satu hari ujian peta. Saya itu kalau ulangan peta itu paling goblok, saudara sekalian ya. Saya masih ingat waktu kelas 4 SD, saya ulangan peta di Jawa Timur itu paling rumit. Karena kotanya, gunungnya paling banyak. Saudara yang dulu pernah belajar peta. Saya tuh ujian peta buta, dapat 0, saudara sekalian. Dapat 0. Pertama karena malas belajar, yang kedua karena mata saya nggak kelihatan. Dapat 0, saudara sekalian. Nah, dengan teman saya ini saya masih ingat loh. Saya itu nggak pernah nyontek loh seumur hidup, kecuali sekali aja. Waktu ulangan geografi itu saya nyontek dia tahu, tapi ya dia sungkan kan teman baiknya itu diizinkan, saudara sekalian. Ya, teman baik, pelayanan sama-sama. Dia itu nikah, nggak dapat anak lama. Istri meninggal, saudara sekalian. Berapa tahun yang sudah menikah cukup lama tanpa anak. Istrinya meninggal, saudara sekalian. Ternyata 2 tahun kemudian, kalau saya nggak salah, dapat istri yang baru, saudara sekalian. Kemudian juga saya tunggu 1 tahun, kok nggak ada kabar tentang anak juga ya. Wah, beberapa minggu yang lalu, 2 minggu yang lalu kalau saya nggak salah itu di Facebook muncul, baby perempuan, dia bisa berpuisi sekarang, saudara sekalian. Saya mengucap syukur. Dia seorang anak Tuhan, dia melayani Tuhan. Dia sekarang berdomisili di Singapura. Istrinya yang kedua itu orang Malaysia, dikaruniai. Saya membayangkan berapa tahun dia berdoa itu. Sampai kemudian Tuhan karuniakan. Tahun ini saya 50 tahun, dia sama. Bulannya aja yang berbeda. Umur 50 baru dapat putri 1 orang. Tapi ini kenyataan, saudara sekalian. Dan saya percaya Tuhan pasti punya rencana yang terbaik untuk dia. Amin, bukan? Amin.
Bagaimana dengan saudara dan saya? Kalau saat ini Tuhan sedang bilang seperti kepada Maria, mau apakah engkau daripadaku? Saatku belum tiba. Ya, kita harus dengan sabar, dengan penuh iman, tetap antisipatif, menanti saat itu tiba. Kalau saat itu tidak tiba, ya puji Tuhan, karena Dia adalah Allah yang baik, bukan? Roma 8 ayat 28 mengatakan apa? Segala sesuatu diizinkan Allah, dirangkai oleh Allah untuk kebaikan kita yang terbaik. Saudara sekalian, saat itu tiba juga. Dan kita tahu dari 6 tempayan tempat air untuk pencucian kaki, Tuhan Yesus ubah menjadi anggur. Ya kan? 6 tempayan, satu tempayan itu kira-kira 25 galon. Jadi kalau 6 tempayan 150 galon, saudara sekalian. 150 galon itu berapa liter ya? Kalau dikalikan 4 begitu ya. Banyak sekali saudara sekalian ya. Ada yang hitung. Ini bisa untuk 1.000 sampai 2.000 orang. Ya. Dan dikatakan anggur itu adalah anggur yang lebih baik dari yang sebelumnya. Karena pemimpin pesta itu kemudian berkata, luar biasa, gimana kamu menyimpan anggur yang lebih baik daripada anggur sebelumnya. Jadi kita bisa katakan ini anggur yang terbaik, bukan karena kita hanya punya pembanding anggur sebelumnya. Jadi Tuhan Yesus memberikan yang terbaik. Dia tidak memberikan anggur yang sama kualitasnya, Dia memberikan anggur yang lebih baik. Dan saya percaya ini anggur yang terbaik. Dan berlimpah, bukan hanya kualitasnya, tapi juga kuantitasnya, saudara sekalian. Seringkali kita tidak sadar bahwa ketika Allah menunda untuk menjawab doa kita, Allah itu sedang mempersiapkan sesuatu yang lebih baik, bahkan yang terbaik untuk kita. Memang ketika Allah menjawab doa seringkali tidak terduga. Caranya juga aneh-aneh, saudara sekalian. Siapa tahu Nabi Elia disuruh ke sungai Kerit karena waktu itu ada kelaparan yang begitu hebat. Siapa yang kasih makan Elia? Burung gagak, saudara sekalian. Iya kan? Jadi Allah itu tidak bisa diterka cara kerjanya, karena yang memang Allah. Kalau Allah itu bisa kita prediksikan dan dengan presisi 100%, Dia bukan Allah lagi. Allah yang bisa diprediksi, Allah yang bisa sudah kita kenali 100%, Dia bukan Allah, Dia jadi objek penelitian kita, saudara sekalian. Jadi inilah Allah yang menjawab dengan cara yang penuh kejutan dan yang terbaik bagi kita. Luar biasa sekali. Satu hal lagi yang menarik saya. Ini dikatakan sebagai mujizat Tuhan Yesus yang keberapa, saudara sekalian? Yang pertama. Kalau saya jadi Tuhan Yesus, supaya bisa dikenal banyak orang, memberitakan Injil kekristenan kepada semua orang, saya tidak pilih mujizat pertama saya itu yang semacam ini. Betul apa enggak? Saya akan pilih membangkitkan ribuan orang mati, gitu kan? Wah, supaya dengan demikian, wah, terkenal di mana-mana. Ini desa Kana, saudara sekalian, ini desa kecil, nggak punya economic value atau political value apa-apa, nggak punya, saudara sekalian, kecil. Di tengah-tengah perkawinan, dan saya percaya yang menikah ini bukan orang kaya, bukan orang yang terpandang. Tapi di sini Tuhan Yesus itu, saudara sekalian, melakukan mujizat yang pertama yang luar biasa. Dari lebih kurang 35 mujizat yang tercatat di kitab-kitab Injil Alkitab kita. Yang pasti dia melakukan lebih dari 35, tapi yang tercatat 35. Saudara sekalian, ini artinya Allah itu begitu baik. Tidak ada di antara manusia, saudara dan saya itu, yang di hadapan Tuhan itu
terlalu hina, terlalu rendah sehingga diabaikan. Saya ini nggak punya apa-apa. Saya ini nggak berpendidikan tinggi. Saya ini nggak terkenal. Nggak masalah bagi Tuhan. Tuhan nggak melihat itu, saudara sekalian, bukan. Waktu Tuhan mau memilih Daud sebagai raja, itu kan diadakan kontes, ya kan? Karena Isai kan punya anak banyak itu. Ada yang nomor 1 itu kan, yang badannya gede, tinggi begitu. Tapi tidak dipilih, karena Tuhan dikatakan, aku melihat hati. Itulah Tuhan kita, saudara. Jadi jangan merasa terdiscourage ketika kita datang kepada Tuhan. Karena Tuhan mengharapkan kita datang kepada Dia. Ini undangan Dia. Datanglah kepadaku. Ketuk, cari. Iya kan? Nah, saudara sekalian, dan Dia mengasihi saudara dan saya. Apapun kondisi saudara, siapapun saudara. Keluarga di Kana yang sederhana, di desa yang tidak terkenal dan tidak punya nilai apa-apa, Tuhan Yesus melakukan mujizat yang pertama, yang dicatat dan yang akan lestari di mana-mana. Ini suatu hal yang luar biasa. Kemudian ada hal yang lain yang saya mau tambahkan. Ini memang ditarik secara alegorikal, tapi memiliki satu nilai kebenaran yang kita bisa pegang. Dikatakan seringkali karena keluarga ini mengundang Yesus, maka mereka mengalami satu perbuatan Tuhan yang luar biasa. Saudara, saya mengamini ini. Ketika kita mengikut sertakan Kristus di dalam setiap aspek kehidupan kita, sekecil sesepele apapun, kita akan mengalami kuasa dan kehadirannya itu. Amin, saudara sekalian. Jadi jangan merasa, ini masalah ini sepele, saya atasi sendiri aja ini. Saya pengalaman kok, ya kan? Oh, ini pasien saya ini, saya kan dokter gigi. Ini case-nya gampang ini. Ya, saya percaya pasti dia tetap berdoa. Ya, walaupun dia cuma karena ada jemaat saya yang cuma mengebor giginya orang. Kemudian tidak tahu kenapa itu sarafnya kena itu pasiennya itu. Jadi ininya bisa gini katanya. Nah itu jadi masalah bagi dia. Jadi jangan take anything for granted, saudara sekalian. Yang sepele sekalipun perlu melibatkan Tuhan di dalamnya. Amin, saudara sekalian. Nah, saudara sekalian, dari kisah ini ada beberapa pertanyaan untuk saudara dan saya. Apakah kita mau mengakui dengan rendah hati bahwa kita ini lemah dan bahwa kita ini hidup di dalam dunia di mana krisis pergumulan hidup itu sewaktu-waktu bisa datang dalam hidup kita? Yang kedua, apakah kita membawa pergumulan kehidupan kita, krisis itu kepada Kristus, kepada Sang Sumber pertolongan yang paling tepat dan paling terpercaya? Dialah obat termujarab. Bukan hanya untuk penyakit saudara, tapi juga untuk pergumulan kehidupan kita. Apakah kita mencari dan mengandalkan Dia lebih daripada gunung-gunung tadi yang dikatakan oleh pemazmur? Apakah kita bisa dengan pasti mengatakan pertolonganku ialah dari Yahweh, pencipta langit dan bumi? Dan Yahweh ini, saudara sekalian, yang membedakan dengan agama-agama lain, karena Yahweh inilah yang menampakkan diri kepada Musa di dalam the burning bush. Yahweh inilah yang kemudian datang, yang Natalnya kita peringati. Yahweh inilah yang mati di atas kayu salib untuk saudara dan saya. Dialah alamat di mana kita minta tolong dan mengandalkan diri. Yang kedua, yang ketiga, apakah kita, saudara sekalian, memiliki iman yang hidup? Iman yang tetap menanti dengan sabar dan penuh pengharapan ketika pertolongan Tuhan itu belum terjadi. Saudara, masa-masa Lent ini sebelum Paskah ini adalah masa di mana mengingatkan kita terhadap hal ini.
mengingatkan kita untuk sabar menanti, tetap berharap bersandar kepada Tuhan, meskipun belum melihat satu jawaban nyata di dalam kehidupan kita, meskipun doa-doa kita belum terrealisasi. Saudara, kiranya firman Tuhan pada pagi hari ini sungguh-sungguh menjadi berkat kekuatan bagi kita, mempersiapkan kita untuk menghadapi Paskah dan Jumat Agung dengan skala berkatnya yang luar biasa. Amin. Mari kita masuk di dalam doa untuk mengucap syukur bagi firman sebelum kita mengucapkan pengakuan iman rasuli kita. Yahweh pencipta langit dan bumi yang kami kenal secara pribadi dan akrab di dalam Tuhan Yesus Kristus dari Nazaret. Engkaulah Tuhan kami, Engkaulah Allah kami, dan Engkau adalah Allah dan Tuhan yang amat peduli dengan kehidupan kami. Tidak sejenak pun kami luput dari pantauan Tuhan, karena kami ada di dalam hati Tuhan. Engkau di surga bersyafaat untuk kami 24/7, ya Tuhan Yesus. Tuhan, kepada Engkau kami mengucap syukur untuk firman-Mu pada pagi hari ini. Dan biarlah Tuhan kami sebagai anak-anak-Mu, setelah mendengar firman ini, menjadi anak-anak Tuhan yang kehidupan doanya makin digelorakan, yang kehidupan doanya semakin persisten, yang imannya semakin kuat, yang pengharapannya semakin teguh, karena menantikan Tuhan dengan sabar dan penuh antisipasi. Kami mengucap syukur untuk firman-Mu ini Tuhan. Berkati anak-anak-Mu yang sudah mendengarkan ini, mereka yang saat ini berada di dalam satu kondisi menanti dan berdoa untuk sesuatu, biarlah Engkau berkati melalui firman-Mu ini. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Mari